Halo, perkenalkan nama saya Erika Brupinem. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sebagian tentang pendidikan IPS dalam kurikulum 2013. Saya Erika dari kelompok 4. Di sini saya akan membawakan tentang kurikulum 2000 tentang pendidikan IPS di kurikulum 2013. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu kurikulum dan apa itu kurikulum 2013. Untuk itu kita ke slide selanjutnya. Di sini terdapat pengertian kurikulum dan pengertian kurikulum 2013. Di sini saya akan membacakan pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pada pasal 1 butir 19. Baiklah, di sini merupakan kurikulum. Kurikulum itu ialah sebuah pedoman bagi seorang guru dan siswa untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Dan di sini kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi, di sini kurikulum ini ialah sebuah pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kita masuk ke kurikulum 2013. Apa sih kurikulum 2013 itu? Dan di sini saya akan membacakan di slide. Dari slide kita bisa melihat kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun, disiplin yang tinggi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kurikulum 2013 ini menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Maksudnya itu begini. Jadi, pendidikan karakter ini lebih ditekankan kepada pendidikan dasar atau pendidikan SD untuk sebagai bekal untuk menuju pendidikan selanjutnya. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum KTSP 2004 dan 2006. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh berikutnya model pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013 yang dilanjutkan oleh teman saya Rena Mayarati. Terima kasih. Model pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Adapun pengertian model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Menengah, terdapat 4 macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu model inquiry learning, biasa lebih cocok digunakan pada pembelajaran matematika, tetapi mata pelajaran lain pun dapat menggunakan model ini sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar ataupun materi pembelajarannya. Langkah-langkah dalam model ini terdiri atas observasi, mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban, mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan, merumuskan kesimpulan-kesimpulan, sehingga peserta didik dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Yang kedua, ada model discovery.
Model ini ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif, mengubah pembelajaran teacher-oriented menjadi student-oriented, merubah modus eksplositori siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus discovery siswa, yaitu menemukan informasi sendiri. Adapun langkah-langkahnya atau macam-macamnya yaitu stimulation atau memberikan stimulasi. Pada kegiatan ini, guru memberikan stimulan, dapat berupa bacaan, gambar, situasi yang sesuai dengan materi pembelajaran ataupun tema yang akan dibahas. Yang kedua ada problem statement atau mengidentifikasi masalah. Dari tahap tersebut, peserta didik diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. Yang ketiga, ada data collecting, atau mengumpulkan data. Pada tahap ini peserta didik diberikan pengalaman mencari dan mengumpul data. Informasi yang didapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keempat ada data processing atau mengolah data, di mana siswa akan mengolah data yang melatih peserta didik untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. Yang kelima ada verification atau memverifikasi. Peserta didik diarahkan untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data. Antara lain bertanya kepada teman, berdiskusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media lainnya. Yang keenam ada generalization atau menyimpulkan. Peserta didik digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa, sehingga kegiatan ini juga dapat melatih pengetahuan metakognisi peserta didik. Selanjutnya itu ada model pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Pada model pembelajaran ini bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dipelajari atau yang sudah dipelajari. Berikut langkah-langkahnya yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Fokus peserta didik mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini agar peserta didik menyampaikan berbagai pertanyaan terhadap masalah yang dikaji. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Bertujuan untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji. Yang keempat itu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari sumber lain juga. Yang kelima ada analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta didik mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis permasalahan atau problem-based learning. Model ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi. Membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaborasi atau kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Langkah-langkah dalam pembelajaran ini yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek.
Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Yang kelima, ada menguji hasil. Yang keenam, mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu manfaat pendidikan IPS dalam kurikulum 2013. Manfaat pendidikan IPS dalam kurikulum 2013 di sini ada 3. Yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat. Maksudnya di sini adalah dengan adanya kurikulum 2013 ini, bidang pendidikan IPS diharapkan mampu sebagai bekal bagi peserta didik atau siswa-siswi yang berguna utamanya bagi kehidupannya sendiri dan bagi masyarakat. Yang kedua di sini, membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya adalah diharapkan peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan ilmu IPS sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di masyarakat dan mampu mengembangkannya sesuai dengan pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Artinya di sini yaitu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi suatu masalah dan menganalisis atau menggambarkan suatu masalah serta menyusun alternatif atau langkah-langkah pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan IPS dalam kurikulum 2013. Terdapat pada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat SD, ini disajikan secara tematik. Yang dimaksud dengan secara tematik yaitu di mana pembelajaran IPS disajikan memakai tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga peserta didik tersebut mendapatkan pengalaman yang bermakna. Contohnya yaitu tema banjir. Di sini guru akan mengaitkan tema banjir tersebut pada pembelajaran lain seperti sosiologi, pada sejarah, dan geografi. Kedua, tingkat SMP disajikan secara terpadu. Dikatakan terpadu karena dalam satu mata pelajaran ada beberapa cabang disiplin ilmu yang dibahas, dikaji, dan dipraktikkan, seperti dalam pembelajaran IPS tersebut, yaitu sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Ketiga, tingkat SMA disajikan sesuai mata pelajaran yang diminati dan terpisah. Seperti yang kita ketahui, pada saat kita masih duduk di bangku sekolah tingkat SMA, yang dimana pembelajaran IPS tersebut sudah memfokuskan kajiannya pada setiap disiplin ilmu. Contohnya itu mata pelajaran yang tergolong IPS, sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Itu dijadikan jadi satu mata pelajaran pada setiap proses belajar dan mengajar. Kesimpulan dari materi pendidikan IPS kurikulum 2013 yaitu poin pertama, kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Poin kedua, kurikulum tahun 2013 atau K13 IPS tetap diberlakukan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah atau madrasah. IPS di SD bersistemkan tematik, di SMP disajikan secara terpadu, sedangkan di SMA IPS disajikan secara terpisah. Thank you. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan memberi tanggapannya pada kolom komentar.